bukti untuk ngambil dari polisi itu. Jadi berarti jaksa tidak boleh merubah. Nggak bisa. Kalau kata polisi 338, Iya, 338 tidak boleh basicnya begitu. dirubah jadi 340. Iya, nanti besok-besok dari 310 jadi 338 pula nanti besok-besok begitu. Itu pendapat ahli. Oke, lanjut. Nggak bisa. Dilanjutkan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Ahli. Karena ini kita menyidangkan kasus klien kami atas nama Peggy Setiawan, saya langsung menyebut namanya. Di DPO ditulis namanya Peggy alias Peron. Iya. Oleh polisi, dalam hal ini Polda Jawa Barat menangkap klien kami bernama Peggy Setiawan. Menurut mohon izin Pak yang mulia bahwa ini sudah masuk materi. Ya, kita Jadi pengen belum. Oke. Jadi udah masuk materi, silahkan. Sebentar. Pertanyaannya apa? Mohon izin Yang Mulia. Pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan. Bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra peradilan karena salah tangkap. Tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan kepada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap berarti, yang saya jelaskan biar nanti panitia catat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Yang mulia. Gak usah disoraki atau ditanggapi, ini bukan pertunjukan ya. Tahan aja, kalau nanti mau ketawa nanti di luar, dikumpulkan dulu dah. Silakan lanjut. Izin Yang Mulia. Posisi saya sambil berdiri karena posisi di belakang ya. Iya. Saudara saksi ahli, bagaimana status tersangka apabila berkas yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan kemudian diteliti oleh kejaksaan, selanjutnya kejaksaan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi karena syarat formil dan materinya tidak terpenuhi. Terima kasih. Ya, jadi kalau berkas dikembalikan oleh kejaksaan, maka berkas itu mesti ditambah atau diperbaiki oleh penyidik. Mengapa dikembalikan oleh kejaksaan? Karena berkas itu belum lengkap. Ada sesuatu yang kurang dalam berkas itu, sebagaimana persyaratan di dalam pasal 184 KUHP. Silakan, ada lagi? Masih ada sih? Ya, izin melanjutkan pertanyaan Yang Mulia. Ahli, menurut Amdi Hamzah, pelanggaran hak asasi manusia itu tempat mengadunya di pra peradilan. Betulkah demikian? Mohon dijelaskan. Jadi masalah pelanggaran hak asasi manusia itu belum masuk ruang lingkup pra peradilan. Itu pendapat Profesor Andi Hamzah yang sudah di recognition, sudah diakui cuma 4 tadi: salah tangkap, salah tahan, salah sita, dan salah menetapkan sebagai tersangka. Kalau pelanggaran HAM itu di mana diadilinya? Kalau pelanggaran HAM ya gugat di pengadilan. Pengadilan mana? Baik, saya lanjutkan. Pengadilan negeri. HAM. Pengadilan HAM. Baik, saya lanjutkan. Pra peradilan itu merupakan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Betul. Seumpama terjadi salah tangkap, bukankah itu melakukan pelanggaran HAM terhadap seseorang? Iya. Masuk pelanggaran HAM. Kalau masuk pelanggaran HAM, itu PH mesti nuntutnya di pengadilan HAM dengan tuntutan ganti rugi. Kalau misalnya masalah salah tangkap itu, untuk membuktikan bahwa itu salah tangkap, itu mesti satu fokus aja, itu masuk dalam ranah pra peradilan. Baik,
Coba saya ingin memperjelas pertanyaan saya, ahli ya. Menurut Amdi Hamzah 1986.210, pra peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia. Ini menurut Andi Hamzah, kan begitu ya. Yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Ya. Mohon diterangkan. Jadi pendapat dari Profesor Andi Hamzah tadi itu belum termasuk apa yang dilegalize oleh pengadilan atau oleh undang-undang yang lain. Jadi belum ada contoh kasusnya yang sudah jadi jurisprudensi. Memang di dalam peradilan internasional, kebetulan saya dosen juga hukum pidana internasional, itu biasanya dilakukan di Belanda tuh, dengan istilahnya Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional. Oleh karena itu, apa yang dikatakan pendapat Profesor Dr. Andi Hamzah itu belum ada contoh kasusnya atau yang sudah jadi jurisprudensi kayak Budi Gunawan atau misalnya Pak Menkumham atau misalnya lagi yang Dirjen Pajak tuh, itu sudah ada contoh. Nah ini kan belum ada satu jurisprudensi yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM itu termasuk ranah dari pra peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP. Itulah pendapat ahli. Baik, ahli, saya lanjutkan. Demi kepentingan hukum, bolehkah polisi melawan atau merubah putusan pengadilan yang sudah ingkrah? Nggak boleh. Itu salah. Tidak boleh. Iya. Kami sebut contoh ya. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, seperti yang tadi rekan kami sampaikan, daftar DPO salah satu diantaranya adalah Peggy alias Perong, tinggi badan 160, ya, rambut keriting, kulit hitam, beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, ya, tinggi 160, katakanlah begitu karena standar Indonesia ya, rambut lurus, alamat Kepompongan, Kecamatan Talun. Nah, artinya dalam hal ini polisi merubah daftar DPO. Pertanyaan aja. Ya, apakah itu boleh dilakukan oleh polisi? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Ya, terima kasih. Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga, ditahan. Semuanya harus menahan. Ya. Iya, kalau semuanya tertawa ini kayak lawak kita. Ya. Lanjut silakan kalau ada lagi. Saya lanjutkan. Yang baru ya, pertanyaan baru jangan. Ya. Saudara ahli ya, kita berbicara masalah prosedur penangkapan dan penahanan. Yang pertama itu adalah prosedur penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana berupa apa saja. Ya. Dalam proses penangkapan itu berdasarkan pasal 18 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa segera setelah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang dijadikan tersangka, saat itu juga harus diberitahukan kepada keluarganya atau penasihat hukumnya. Dan jika hal ini tidak diberitahukan setelah penangkapan, apakah itu melanggar prosedur? Melanggar KUHP. Melanggar KUHP ya? Makasih Pak. Tadi saya kembalikan lagi ke jawaban Bapak yang menyatakan bahwa seseorang yang dijadikan DPO dalam suatu tindak pidana, kemudian setelah jadi DPO dia menghilang, dicari sama penyidik selama beberapa tahun, ya, beberapa tahun.
kemudian ditangkap. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa seseorang yang menjadikan DPO terlebih dahulu harus dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi ataupun dikonfirmasi di tingkat penyidikan. Betul. Ya Pak ya. Apabila yang bersangkutan segera setelah dia ditetapkan sebagai DPO, kemudian dia tidak dipanggil sebagai saksi atau konfirmasi terlebih dahulu di tingkat penyidikan, apakah kemudian dia dijadikan sebagai tersangka dan ditangkap, apakah itu melanggar prosedur? Ya, sebetulnya kalau dipanggil, ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil langsung ditahan atau ditangkap, itu menyalahi prosedur. Menyalahi ya? Ya. Ya perlu dicatat karena Pak Panitra catat ini. Itu menyalahi prosedur ya? Ya. Pokoknya dari awal sampai akhir kita catat. Ya. Oke. Cuma yang tepuk tangan aja yang nggak dicatat. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaannya yang lain, jangan yang diulang-ulang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia karena Yang Mulia tadi mau tepuk tangan juga ternyata. Mana saya? Alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia. Jangan menyimpulkan. Kan? Oke, siap. Terima kasih Yang Mulia. Di sini saya mau bertanya pada saksi. Saudara ahli, orang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan, apalagi kasusnya kasus pembunuhan berencana, 340. Apakah cukup dengan alat bukti yang menggunakan ijazah, KTP, foto, dan keterangan saksi yang sangat diragukan? Menurut saksi bagaimana terhadap tersangka itu? Itu masalah kematian atau pembunuhan itu melanggar hak asasi manusia atau melanggar HAM. Oleh karena itu semestinya penyidik mestinya memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 184 KUHP. Ya, terkait dengan alat bukti yang meragukan tadi. Iya. Jadi kalau ada alat bukti yang meragukan, dia mesti lengkapin semua supaya penyidik juga lebih aman, Yang Mulia. Yang menilai yang meragukan itu siapa, Pak? Yang bisa menilai itu nanti sampai ke pengadilan. Kan misalnya dalam majelis kalau sudah dikasih register kasus pidananya. Kalau di pra-peradilan bolehkah hakim pra-peradilan ini alat buktinya meragukan, ini sah, boleh nggak? Itu bukan ranah pra-peradilan. Kalau untuk menilai alat bukti bukan ranah pra-peradilan ya. Oke, lanjut. Jadi saksi gini loh saksi. Saya sebenarnya saudara ahli. Saya ahli saja digini ahli. Saya mau bertanya pada ahli ini kan mentersangkakan orang loh. Maksud saya dalam hal ini, apakah memang bukan wewenangnya sidang pra-peradilan? Jadi gini loh, maksud saya, ini kan alat buktinya sangat lemah, kualitasnya nggak ada. Kalau begini terus ya, bagaimana kepastian hukum terhadap di Indonesia ini? Ada kasus pembunuhan, ya ambil aja ijazahnya, ambil KTP, cari saksi, kan gitu loh. Menurut saya, mohon izin Mulia, saya tambahkan sedikit. Jadi maksud saya, apakah mentersangkakan orang tersebut bagaimana? Menurut saksi sah atau tidak? Kalau hanya menggunakan alat bukti seperti itu? Iya, kurang banyak tuh alat bukti. Nah berarti masih diragukan kan? Iya. Wewenangnya pra-peradilan kan? Betul itu. Nah berarti saya mohon izin Yang Mulia agar Panitra mencatat. Berarti ini adalah wewenangnya daripada sidang pra-peradilan. Gini, kita luruskan dulu. Boleh aja diajukan ke pra-peradilan. Tapi terkait pengujian, ini meragukan, ini sah. Saya ulangi lagi. Saya berhak nggak? Ini meragukan nih. Iya, itu majelis hakim tunggal pra-peradilan yang punya hak. Boleh. Iya. Oh, ini keterangannya meragukan. Iya. Meragukannya itu apa? Istilah meragukan. Tidak bisa dipercaya. Keyakinan. Iya, keyakinan hakim. Pra-peradilan bisa menggunakan keyakinan? Iya. Bisa. Bukan hakim pokok perkara. Pokok perkara lebih-lebih Yang Mulia. Formalitas juga ada unsur keyakinannya. Iya, kalau misalnya hakim tunggalnya nggak yakin, jadi nanti hakim tunggalnya salah mutus juga. Apakah saya dalam mengadili menyatakan
tidak sah secara meyakinkan. Apakah ada putusan pra peradilan? Tidak ada. Nggak ada. Ya. Kalau memang tidak ada, kenapa menurut ahli itu hakim Ya itu mungkin keyakinan, sementara dalam pokok perkara keyakinan itu dimasukkan. Di Telah dalam- terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak terbukti secara sah dan Iya. meyakinkan. Di dalam putusan pra peradilan yang saya baca yang 5 tadi itu tidak ada dituliskan karena berdasarkan keyakinan dari hakim pra peradilan. Nah, kenapa? Setidak-tidaknya hakim itu kan dia mesti tahu kenapa kasus itu mesti ditolak, kenapa kasus pra itu mesti dinyatakan tidak dapat diterima atau diterima. Gini, kebenaran pra peradilan dengan putusan perdata apa bedanya? Kalau kebenaran putusan perdata itu kebenaran formil. Kalau kebenaran putusan pra peradilan itu kebenaran material. Material, berarti masuk ke materi ya? Ya, material wahid. Oke. Lanjut silakan. Mohon izin, saudara ahli, yang dimaksud dengan belum lengkap secara formil material itu menurut ahli bagaimana? Kok kata jaksa hingga belum memenuhi unsur-unsur pidana? Bagaimana tanggapan dari ahli? Jadi kalau belum memenuhi unsur-unsur pidana itu di dalam tindak pidana itu legalitas. Misalnya apa unsur-unsur yang terjadi, misalnya kalau pasal pembunuhan unsurnya apa-apa, itu ajas legalitas. Yang kedua itu ada namanya doktrin tentang pertanggungjawaban pidana yang terdiri daripada offset, actus reus dan mens rea. Apabila ajas legalitas itu tidak terbukti, maka terdakwa mesti dibebaskan oleh hakim. Tetapi kalau ajas doktrin pertanggungjawaban pidana tidak terbukti satu saja, maka terdakwa harus dilepaskan atau onslah. Itu persyaratan hukum pidana. Oke. Baik, saksi satu ya, saya bertanya lagi. Orang dijadikan tersangka dahulu, dijadikan tersangka tanggal 21. Baru dicari alat bukti, diminta mencari saksi-saksi, dicari lagi surat ijazah, dicari lagi itu foto, dicari itu KTP. Bagaimana menurut saksi? Boleh nggak seperti itu? Semestinya sebelum ditetapkan jadi tersangka sudah mengumpulkan alat bukti, dan sudah mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi, digelar dulu kasus itu. Karena polisi kan ada petunjuknya, Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019. Saya minta keterangan dari ahli, satu aja nih, agar panitera mencatat. Berarti tersangkanya bisa digugurkan ya, kalau nggak bisa? Iya, kalau itu terbalik misalnya, tidak sesuai dengan Perkapnya Kapolri dan tidak sesuai dengan putusan MK, maka itu nanti hakim Bisa menggugurkan tersangka? bisa. Baik, terima kasih. Aku aja. Ya, izin yang mulia, saya lanjutkan. Saudara ahli ya, pada saat seseorang mengajukan laporan ke pihak penyidik atau kepolisian menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Ya. Contohnya begini. Saya melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi kasus penganiayaan atau pengeroyokan. Ya. Seyogyanya penyidik harus menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang saya berikan. Betul. Ya. Tetapi nyatanya dalam proses pemeriksaan perkara bukan laporan itu yang diperiksa, tetapi pasal lain yang dituduhkan kepada tersangka, calon tersangka, yaitu pasal pembunuhan berencana ataupun perlindungan anak. Apakah ini laporan tersebut bisa dapat dilanjutkan atau tidak? Tidak menurut bisa ahli dilanjutkan. pendapat saya, Karena waktu laporan sebagaimana pasal 108 KUHAP dan kenyataannya yang diperiksa oleh penyidik itu bisa berubah. Kan jadi tidak sesuai dengan laporannya. ya, Di situ maksud saya begitu. penyidik telah melakukan satu perubahan atau rekayasa terhadap laporan itu. Oh begitu. Ya. Dan penyidiknya bisa dihukum itu. Jadi kalau seperti ini, hal ini termasuk juga dalam proses pra peradilan. Jadi kalau begitu
penyidiknya telah melakukan abuse of power. Ya. Ya. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Saudara ahli, tadi ada sedikit kurang jelas jawabannya mengenai status tersangka. Ya. Dalam hal ini keterkaitannya dengan P18 yang dikembalikan oleh kejaksaan. Ya. Itu status tersangka tersebut apakah masih melekat apa tidak dengan dikembalikannya berkas tersebut? Terima kasih. Status tersangka yang dikembalikan berkasnya oleh kejaksaan tetap melekat, itu masih. Kenapa? Mestinya untuk mencabut penetapan sebagai tersangka itu inilah sidang pra peradilan. Setelah ada putusan dari hakim menyatakan penetapan tersangka itu tidak sah, nah itu baru berlaku tidak sah. Bukan dengan dikembalikannya langsung tidak sah, tidak. Semua ada hukumnya dan semua ada legal prosedurnya yang mesti kita patuhi sama-sama, equality before the law. Oke? Izin Yang Mulia, izin. Ahli, satu saja pertanyaan dari saya. Apakah merupakan kewajiban, ya, jadi titik beratnya di kewajiban, bagi penyidik untuk melakukan pemanggilan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mengingat adanya Perkap Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan? Ya. Wajib. Wajib. Artinya kalau ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan tanpa ada dulu pemanggilan, itu bisa dibatalkan. Ya. Terima kasih. Ahli, berdasarkan Perkap Kapolri yang tadi disampaikan, itu ada menyebutkan penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Ya. Jadi ada bahasa tambahannya. Ya, betul. Jadi bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Ya, betul. Mohon dijelaskan oleh ahli apa bedanya alat bukti dan barang bukti. Oke. Jadi di dalam Perkap Kapolri tadi sudah dijelaskan untuk dilakukannya penetapan sebagai tersangka itu mesti ada 2 alat bukti dan didukung oleh barang bukti. Jadi barang bukti apa yang dilakukan, contohnya barang bukti apa yang digunakan oleh tersangka tadi dan alat bukti apa yang dipakainya. Dan itu ditambah lagi yang ayat kedua mesti harus digelar sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sebetulnya Perkap Kapolri itu sebagai petunjuk untuk penyidik, sudah diajarkan oleh Kapolri itu sebagai petunjuk supaya penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka. Nih jalannya, pasalnya sudah ada. Nih ada lagi, kalau penyidiknya pandai, bacalah putusan MK, ada syarat-syaratnya juga. Kalau misal penyidik obey the law, dia patuh dengan Perkapnya Kapolri dan dia patuh dengan putusan MK itu, mungkin hal-hal yang demikian tidak akan terjadi lagi untuk ke depan. Ya. Berarti barang bukti adalah barang apa yang dipergunakan oleh calon tersangka untuk melakukan perbuatan pidana. Betul. Betul ya. Oke. Kalau alat bukti kan tadi dijelaskan, alat bukti itu ada di 180 hal tadi ya. Ada keterangan saksi-saksi ataupun keterangan ahli dan yang lain sebagainya. Ya, petunjuk. Kalau seandainya keterangan saksi-saksi ini tidak didukung dengan barang bukti yang dilakukan dalam melakukan perbuatan pidana, apakah bisa sah atau kuat atau tidak bisa? Tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Berarti keterangan saksi-saksi saja tanpa adanya didukung dengan barang bukti. Ya. Alat yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana itu berarti tidak sah. Betul. Kalau seandainya didukung dengan visum, contoh si A ini telah melakukan perbuatan pidana menganiaya. Ya. Hasil visum tersebut muncul bahwa
adanya bengkak dan yang lain sebagainya. Ya. Hasil visum tersebut tidak menyimpulkan bahwa yang bengkak tersebut itu dianiaya oleh si A. Ya. Tidak ada. Ada barang buktinya. Ya. Nah, sekali lagi kami pertegas, ketika keterangan saksi-saksi tanpa didukung alat barang bukti yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana itu sah atau tidak? Tidak sah. Terima kasih. Ya, gini ya. Ada pembunuhan. Orang dibunuh, ditebas lah, ya, sampai lehernya lepas ya. Goloknya dibuang ke laut. Nah, laut kan ombaknya besar, nggak ditemukan. Ya. Ya, ada saksi segala macam, barang buktinya nggak ada. Apa nggak bisa naik gitu? Jadi Itu ada orang yang mati yang. nah, ada Ya. yang mati. Ya. Barang bukti goloknya dibuang Ya, mati itu disebabkan oleh apa? oleh Nanti- tebasan golok. Ya, oleh- itu kan ada pendapat dari ahli, misalnya dokter atau bagian forensik. Iya. Tapi barang buktinya nggak ada. Dibuang oleh pelaku. Dibuang oleh pelaku ke laut dan tidak pernah ditemukan. Tidak ditemukan ke laut. Iya. Ya, itu kalau misalnya penyidik sudah mempersiapkan segala-galanya dilimpahkan kepada penuntut umum, penuntut umum terima dan dia limpahkan kepada pengadilan, maka tergantung kepada majelis pidana nanti. Hati nuraninya sampai kemana. Jangan Jadi sampai, disidangkan tetap. tiba-tiba gara-gara goloknya nggak ketemu, orang harus dibebaskan. Iya, orang kan Sementara ada saksi mati itu. melihat, saksi melihat nih ada penebasan, tiba-tiba langsung dilempar, lari. Iya. Jadi itu kewenangan majelis yang mulai di pengadilan terhadap terdakwa itu mau diapakan itu. Tapi kalau di tingkat penyidikan sah nggak tanpa barang bukti yang ditemukan itu, yang Iya. dibuang ke laut itu? Kalau misalnya tingkat penyidikan tidak didukung oleh barang bukti, bahwa kasus itu mesti digelar dulu, apakah sudah layak untuk Nah, dilimpahkan setelah atau hasil tidak. gelar juga dinyatakan layak, barang bukti tidak ditemukan. Ya, itu dilapisi lagi pada waktu pelimpahan, apa bisa P21 atau P18 nanti. Enggak, menurut ahli ini sah atau tidak, bukan menurut jaksa. Iya, kalau menurut ahli peristiwa tersebut mestinya tidak sah karena tidak ada barang bukti. Tidak sah ya. Kasihan itu kan orang terbunuh. Ya, ada orang yang saksi-saksi mati melihat. sudah. Misalnya di sinilah, misalnya ada terjadi pembunuhan ya, orang lari ke bawah tiba-tiba dihilangkan itu BB-nya, barang buktinya. Ya, itulah tadi saya bilang yang mulia. Harus ada barang bukti itu ya. Iya, mesti ada barang Oke, bukti. nggak apa-apa, itu pendapat ahli. Silakan lanjutkan. Pak. Izin menambahkan yang mulia. Izin ahli. Saya mengutip pernyataan dari ketentuan pasal 31 dari Perkap nomor 14 tahun 2012. Di situ dinyatakan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Klien kami Peggy Setiawan tadi telah diketahui bahwa tidak pernah menerima panggilan tersebut. Dan dalam ketentuan ini tidak masuk adanya syarat mengenai gelar perkara. Bagaimana menurut ahli? Maaf, PH itu Perkap itu sudah dicabut tahun 2012 tuh. Sudah dicabut itu. Ada pencabutannya. Jadi nggak bisa saya komen, sudah dicabut Perkap itu. Maka timbullah Perkap nomor 6 atau nomor 16 tahun 2019. Ya. Jadi yang PH bacakan itu sudah dicabut Perkapnya. Ya, terima kasih ahli. Terus ada lagi yang saya tanyakan, dalam P9 yang kami buktikan dalam persidangan ini bahwa posisi Peggy Setiawan itu posisinya masih terlapor. Ya. Ya, apakah syarat sebagai DPO itu telah terpenuhi atau belum? Karena posisinya masih terlapor Pak pada surat penangkapan sampai saat itu. ini. Pada saat surat perintah penangkapan itu Ya. posisinya masih terlapor. Ya. Sementara dasarnya adalah DPO yang tahun 2016, 15 September tahun 2016. Apakah di sini patut kita menduga bahwa
penyidik sebenarnya tidak yakin bahwa klien kami Peggy Setiawan adalah pelaku dalam pembunuhan Eki dan Pina. Ya, kalau misalnya dinyatakan penyidik tidak yakin, buktinya kan pelimpahan itu kan dikembalikan oleh kejaksaan. Jaksa bilang kan ini masih P19, berarti bukti ataupun barang buktinya dianggap belum lengkap. Itulah pendapat jaksa kan. Ya kita mengutip aja, jaksa kan sebagai lembaga atau institusi yang resmi. Kalau dia sudah mengatakan begitu, berarti apa yang diduga oleh pihak itu ada betulnya. Buktinya kan jaksa sudah mengembalikan berkas itu kepada penyidik. Oke? Ya. Saudara, ketika terjadi sebuah pembunuhan. Ya. Kalau kita merujuk kepada surat, ya. Kira-kira surat apa yang dibutuhkan untuk menjerat atau menetapkan tersangka terhadap calon tersangka, atau sebalik, kira-kira surat apa saja yang dibutuhkan oleh penyidik? Paham tak maksudnya? Ya, paham. Jadi kita merujuk khusus terhadap surat. Ketika terjadi kasus pembunuhan, bukti surat apa yang diperlukan oleh penyidik untuk mentersangkakan seseorang? Ya, bukti kematian dia, adanya visum atau akte kematiannya. Oke, berapa adanya visumnya? Berarti ada korban? Ya, ada korban karena ada visumnya atau ada akte kematiannya yang menyatakan orang itu sudah mati. Orang itu sudah mati? Iya. Kalau untuk bukti surat yang menunjukkan bahwa orang itu pelakunya? Nggak bisa dong menunjuk bukti surat itu kalau nggak ada BAP-nya, nggak ada pemeriksaan terlebih dahulu. Tahu-tahu keluar surat itu dia sebagai pelaku. Dasar dia menetapkan sebagai pelaku apa? Kalau nggak ada pemeriksaan terhadap yang si pelaku tadi. Pemeriksaan terhadap, jadi bersumber pada BAP? Iya, BAP, masih ada BAP dia. Kalau berkaitan dengan apakah sidik jari juga merupakan bagian dari bukti surat? Itu tambahan, yang penting BAP. Maksud saya, apakah sidik jari itu bisa dikategorikan sebagai bukti surat? Hasil pemeriksaan sidik jari itu bisa dikatakan sebagai bukti surat? Iya, hasil pemeriksaannya. Sama kayak lie detector atau sama. Sama dengan saintifik? Iya. Scientific crime investigation. Dalam, jadi umpama saya menganalogikan bahwa seperti yang kemudian tadi menyampaikan bahwa terjadi orang bebas mengakibatkan orang tersebut mati, Ya. maka tentunya di dalam golongnya ini yang bisa menunjukkan sidik jari di dalam golong tersebut ketika dilakukan pemeriksaan benar ternyata ini adalah sidik jari si A, karena ini kan bersifat permanen kan. Iya. Tidak bisa mengira ini substansi, tidak bisa mengira kan. Iya. Kira-kira apalagi selain sidik jari yang bisa masuk dalam kategori? Kalau saya kasih contoh putusan pengadilan, tapi putusan pengadilan bukan pidana lain. Ya. Itu putusan pengadilan. Ya. Putusan orang lain kemudian digunakan untuk mentersangkakan orang lain. Boleh kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Bentar. Kalau putusan itu dijuntokan dengan pasal 55. Putusan itu sebagai jurisprudensi. Ya, dijuntokan sama pasal 55 dakwaannya. Dengan 55 terkait Ya. dengan 55 ayat yang 1 ke lainnya. 1. Nah, secara bersama-sama. Ada yang di luar misalnya satu orang atau dua orang yang belum, dan dua orangnya itu langsung ditersangkakan kemudian. Nggak bisa yang mulia. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa itu putusan. Iya, nggak bisa karena itu kan yang ini sudah diputus kan. Oke, lanjut silakan. Apakah juga permohonan gerasi orang lain digunakan untuk menjadikan bukti surat terhadap orang lain juga dalam melakukan sebuah perkara? Nggak bisa.
Ya. Oke, saya masuk kepada perbuatan perkosaan. Perbuatan perkosaan, apakah peristiwanya cukup saja dilihat saja, atau harus ada pemeriksaan DNA untuk membuktikan si calon tersangkanya dalam penetapan? Ya. Jadi kalau misalnya adanya satu perbuatan perkosaan, itu mesti diperiksa tuh. Masalah sperma yang ada dalam vagina itu, apakah DNA-nya itu sama dengan DNA yang pelaku? Iya, dicocokkan. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan DNA, kita kan nggak tahu, jadi tidak ada kepastian hukum. Apa DNA si A atau DNA si B. Kalau diperiksa DNA-nya tahu nih, oh DNA si A misalnya 1, DNA si B itu 2. Kan ketahuan. Jadi mesti siapa yang dipersalahkan, siapa yang mesti bertanggung jawab. Manajemen penyidikan, ya. Ketika seseorang mendengarkan sebuah peristiwa pidana, Ya. dan kemudian orang tersebut adalah anggota kepolisian. Ya. Anggota kepolisian tersebut itu bertugas, katakanlah kita ambil dia bisa narkoba. Ya. Apakah terhadap peristiwa pembunuhan dan perkosaan dia berhak membuat surat penyelidikan dan sebagainya, atau dia berhak menangkap seseorang dan sebagainya, walaupun kemudian akhirnya dia buat laporan polisi, apakah boleh? Sebetulnya kalau bukan bagian dia tidak punya hak. Tidak punya hak. Tapi kalau misalnya dia tertangkap tangan, nah yang ditangkap tangan itu dia mesti serahkan pada bagian yang misalnya pada reserse kriminal umum atau reserse kriminal khusus atau pada bagian anak-anak. Dia sebenarnya nggak bisa karena dia bagian narkoba. Dalam kes ini dia melakukan penyidikan, itu sama sekali nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Bukan job dia tuh. Bukan job dia. Kalau seandainya sedemikian yang terjadi, kira-kira apakah ada sanksinya? Itu sudah terjadi kekacauan hukum itu, Pak. Terjadi kekacauan. Iya. Cukup? Masih ada? Izin, Yang Mulia. Terima kasih saudara ahli telah hadir dalam persidangan pra-peradilan ini. Mungkin langsung saja yang saya pertanyakan adalah bagaimana menurut pendapat ahli, bagaimana